Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bapak Fadil dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan memasuki bab berikutnya mengenai teks eksposisi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian pasti pernah mendengar tulisan seperti esai, tajuk rencana, tanggapan kritis. Nah, itu semua termasuk ke dalam jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari teks eksposisi. Pertanyaannya kini, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Unsur-unsur teks eksposisi yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, 1. Virus corona sangat berbahaya. Yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh, virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Selanjutnya mengenai pola-pola pengembangan. Pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf, yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola ini dikenal dengan nama deduktif. Contohnya, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil, seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Pola yang kedua yaitu pola khusus umum. Pada pola khusus umum, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhir berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Pola ini dikenal dengan nama induktif. Contohnya, kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Pola yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi atau contoh, konkret atau nyata, yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh, tidak semua bidang yang ada dapat dikuasai anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang menulis, maka arahkan anak agar ke bidang tersebut. Pola yang keempat, pola perbandingan. Pada pola perbandingan, dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Contoh, perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar pendidikan semakin baik. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri kokoh, jika semua komponen bersatu,
Maka dari itu, pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bahu-membahu. Pembahasan berikutnya mengenai kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau pada penutup paragraf. Contoh, banyak siswa berprestasi dari SMP Indonesia. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan pada akhir paragraf. Contoh, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Gagasan umum atau ide pokok. Gagasan umum atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Ide pokok bisa ditentukan dengan dua cara, antara lain: 1. Ringkas kalimat utama. Bunga mawar itu indah diringkas bunga mawar indah. 2. Ditulis sama dengan kalimat utama. Sebagian besar sinetron bertema percintaan. Pembahasan berikutnya mengenai struktur teks eksposisi. Struktur yang pertama, tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contoh, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Contoh, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Sebagai contoh, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pertama, kata teknis. Kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, kehutanan, hutan lindung, pembalakan, penebangan. Jurnalistik, berita, tajuk, redaktur. Kaidah yang kedua, hubungan kausalitas. Kata sambung sebagai sebab akibat. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sebabnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Contoh, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusi. Kaidah kebahasaan yang ketiga, hubungan kronologis.
kata yang menyatukan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Contoh, penebangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataannya di lapangan justru sebaliknya. Kaidah kebahasaan yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran, seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Contoh, apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Kaidah kebahasaan yang berikutnya, kata perujukan. Kata yang dipakai untuk merujuk, kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Contoh, dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya. Selanjutnya, kata persuasif. Kata yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Contoh, masyarakat harus diajarkan cara memilah sampah organik dan anorganik. Berikutnya kata denotatif. Kata yang bermakna sama dengan kata aslinya, bermakna sebenarnya. Contoh, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Yang terakhir, kata konotatif. Kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya, bermakna kias atau ungkapan. Contoh, 1. Demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Yang kedua, jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa kalian mengerti dan pahami. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang ingin bertanya dan kurang paham, bisa kalian tanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.